Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Barika Akbar dengan 3 digit NIM terakhir 022 dari kelas A, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, pada praktikum dasar sistem kontrol kali ini, kita akan membahas yaitu kontrol PID motor DC dengan Simulink. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi tujuan praktikumnya yaitu memahami cara kerja PWM sebagai dasar pengaturan kecepatan motor DC. Lalu menjelaskan fungsi encoder 2 pin untuk membaca posisi, arah, dan kecepatan motor. Dan menerapkan fungsi MATLAB seperti none to zero, blok saturasi, dan integral anti-wind up dalam model kontrol. Lalu membuat dan mendemonstrasikan rangkaian serta model Simulink untuk PID speed dan PID posisi. Dan menjalankan dan menampilkan grafik hasil set point, speed atau posisi, error, PID, dan output PID. Nah, sini kita membahas pulse width modulation atau PWM. Nah, pulse width modulation adalah cara untuk mengatur besar kecilnya daya yang dikirim ke suatu perangkat dengan mengubah lebar pulsa sinyalnya. Sederhananya, kita mengontrol berapa lama sinyal berada pada kondisi on dalam satu siklus. Cara kerjanya seperti apa? Jadi, satu sinyal PWM terdiri dari periode on dan off. Perbandingan waktu on terhadap satu siklus penuh disebut duty cycle. Semakin lama waktu on, semakin besar daya yang diterima perangkat. Semakin pendek waktu on, daya yang masuk jadi lebih kecil. Kenapa PWM dipakai? Nah, jadi efisien karena tidak membuang daya seperti metode kontrol analog. Memudahkan pengaturan kecepatan motor, tingkat kecerahan LED, atau output daya lainnya. Dan memberikan kontrol yang halus dan presisi. Contoh penggunaannya yaitu mengatur putaran motor DC, lalu mengatur terang redup lampu LED, dan mengontrol pemanas atau beban listrik lainnya yang butuh variasi daya. Nah, di sini kita akan membahas pengertian encoder 2 pin. Jadi encoder 2 pin itu adalah sensor yang dipakai buat mendeteksi gerakan kayak misalnya posisi atau kecepatan sebuah objek. Terus encoder ini juga ngasilin sinyal pulsa yang sinyal pulsa itu tuh lewatin 2 pin output gitu. Jadi jumlah pulsa yang keluar menunjukin seberapa jauh atau seberapa cepat objek tersebut bergerak gitu. Jadi cara kerja singkatnya tuh kayak encoder punya 2 pin yang ngeluarin sinyal digital. Terus pas poros encoder berputar, kedua pin itu tuh ngasilin rangkaian pulsa. Nah, jumlah pulsa bisa dihitung buat kita tahu seberapa jarak atau sudut putaran. Lalu kecepatan putaran juga bisa kita ketahui dari seberapa cepat pulsa muncul. Nah, kenapa sih namanya 2 pin gitu kan? Karena sinyal keluar hanya lewat dua jalur, pin A dan pin B. Kedua pin ini biasanya punya pola pulsa yang saling bergeser, sehingga pergerakan dapat terbaca lebih akurat. Nah, digunain buat apa? Contohnya robotika, sistem kontrol motor, mesin otomatis, dan juga pengukuran jarak dan posisi. Nah, di sini ada pengertian NaN. Jadi, NaN ini adalah singkatan dari not a number. Nilai ini muncul ketika MATLAB menemukan hasil perhitungan yang tidak valid atau tidak bisa diubah menjadi angka. Contohnya saat membagi angka menjadi 0, lalu mengambil akar dari nilai negatif untuk tipe real, atau ketika data sensor rusak atau kosong. Nah, NaN ini perlu ditangani karena bisa mengganggu proses perhitungan, membuat grafik jadi salah, atau membuat fungsi matematika tidak bekerja seperti seharusnya. Nah, untuk penjelasan MATLAB function none to zero, jadi dalam MATLAB kita sering perlu mengganti semua nilai NaN menjadi 0 agar data tetap bisa diproses. Nah, fungsi none to zero dibuat khusus untuk itu. Cara kerjanya adalah mendeteksi elemen mana yang dalam array yang berisikan NaN, lalu mengganti elemen NaN tersebut dengan angka 0 dan mengembalikan data yang sudah bersih menjadi NaN.
Kita ke penjelasan saturation. Di saturation adalah kondisi ketika suatu aktuator atau perangkat tidak bisa lagi meningkatkan output meskipun sinyal kontrolnya ditambah. Outputnya mentok di batas maksimum atau minimum karena keterbatasan fisik atau elektronik. Contohnya, motor sudah mencapai kecepatan tertinggi walaupun sinyal kontrol ditambah. Kecepatannya tidak naik lagi. Nah, penguat atau amplifier sudah mencapai batas tegangan maksimum, sehingga sinyal keluar tidak bisa lebih besar. Dampak saturasi dalam sistem kontrol ada 3, yaitu respon sistem menjadi tidak sesuai perhitungan. Lalu bisa memicu overshoot, respon lambat, atau bahkan osilasi. Lalu, controller seperti PID bisa bekerja tidak stabil jika masuk daerah saturasi. Lalu kita masuk ke penjelasan integral anti-wind up. Integral anti-wind up adalah teknik dalam kontrol PID yang dipakai untuk mencegah bagian integral menumpuk berlebihan. Ketika output kontrol masuk ke kondisi saturasi, saat aktuator sudah mencapai batas maksimum atau minimum, sinyal kontrol tidak bisa bertambah lagi, tetapi nilai integral tetap terus mengakumulasi error. Inilah yang disebut wind up. Nah, yang pertama sini ada masalah yang terjadi tanpa anti-wind up. Nah, masalah yang terjadi tanpa anti-wind up adalah nilai integral terus membesar meski output sudah mentok. Lalu sistem menjadi lebih lambat pulih ketika keluar dari saturasi. Lalu bisa muncul overshoot berlebihan atau osilasi, dan stabilitas sistem menurun. Kedua, bagaimana anti-wind up bekerja? Jadi, dia bekerja dengan cara memblokir integrasi ketika output sudah mencapai batas, lalu memberi umpan balik koreksi ke bagian integral sehingga nilai integral kembali ke level yang masuk akal. Mengurangi akumulasi error agar respon sistem tetap halus dan cepat saat kontrol kembali normal. Nah, kenapa ini penting? Jadi, anti-wind up membuat sistem PID lebih stabil, lebih cepat kembali ke set point, dan mencegah perilaku liar ketika aktuator berada di batas kerjanya. Lalu di sini ada penjelasan PID. Nah, PID adalah singkatan dari proporsional integral deritatif, yaitu sistem kontrol yang dipakai untuk mengatur sistem agar tetap berada di nilai yang diinginkan atau set point. PID bekerja dengan membaca error atau selisih antara set point dan kondisi nyata, lalu menghasilkan sinyal kontrol untuk memperbaiki error tersebut. PID dipakai hampir di semua sistem otomatis, seperti motor, suhu, robotik, dan proses industri. Kenapa PID banyak digunakan? Jadi karena PID ini sederhana dan mudah diterapkan, efektif untuk banyak jenis sistem, lalu bisa mengatur kecepatan, posisi, suhu, tekanan, dan banyak parameter lainnya. Dan juga stabil dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini ada artinya yaitu P, I, dan D. P itu proporsional, I itu integral, dan D itu deritatif. Nah, untuk P itu sendiri, itu dia merespon saat error. Lalu, semakin besar error, semakin besar aksi kontrol yang diberikan. Membuat sistem cepat bergerak menuju set point. Dan jika P terlalu besar, sistem bisa berosilasi. Untuk I integral, dia mengakumulasi error dari waktu ke waktu, lalu menghilangkan error kecil yang tersisa, itu steady state error. Lalu, jika akumulasinya berlebihan, sistem bisa lambat dan tidak stabil atau wind up. Dan untuk D-nya itu, memprediksi perubahan error di masa depan, melihat laju perubahan error, lalu membantu meredam osilasi, dan membuat respons lebih halus. Terlalu besar bisa membuat sistem sensitif terhadap noise. Nah, baik, terima kasih. Segitu saja materi singkat dari saya. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke simulasinya.